Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Selamat datang juga kepada Bapak Yuli Adam Prasetyo, pembicara kita kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jadi sudah pukul 2.30, jadi jam kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, menuju sore tentunya. Selamat datang juga saya sampaikan kepada Bapak Adam, dan juga Wakil Dekan 1 Fakultas Rekayasa Industri, Dr. Tin Fabrianti Kusumasari, Wakil Dekan 2 FRI, Dr. Irfan Darmawan, Ketua Kelompok Keahlian Enterprise and Industrial System, Dr. Luciana Andrawina, seluruh Ketua Kelompok Keahlian dan Ketua Laboratorium Riset Fakultas Rekayasa Industri, tamu undangan yang saat ini sedang menyaksikan live streaming via YouTube channel kita, serta para peserta yang saat ini telah hadir di meeting kita untuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam acara seminar online yang akan membahas topik-topik terkait sistem arsitektur and governance-nya. Baik, kami juga informasikan dan sampaikan terima kasih banyak atas antusiasme terhadap seminar registrasi yang kami dapatkan itu sebanyak 2030 dalam kurun waktu 4 hari untuk total 8 sesi topik. Dan kebetulan ini adalah topik ke-8, topik terakhir kita di 2 hari ini. Kami juga, dan sebelumnya kami juga informasikan untuk beberapa teknis sebelum seminar online ini kita mulai. Yang pertama adalah untuk memudahkan identifikasi oleh co-moderator nantinya, mohon Bapak Ibu melakukan penggantian nama pada Zoom dengan menambahkan unique ID sebelum nama yang tertera pada Zoom. Jadi unique ID ini sudah dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, perlu diketahui bahwa seminar kita ditayangkan secara live di YouTube. Nanti untuk alamatnya akan di-share oleh komoderator kita dan host kita melalui Zoom chat. Nah, Bapak Ibu bisa men-share linknya kepada rekan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mengakomodasi teman-teman atau rekan-rekan yang kebetulan tidak mendapatkan seat di seminar online kali ini. Nah, yang ketiga, kita nanti akan ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan hari ini. Jadi nanti di akhir acara, di akhir kegiatan, saya minta tolong untuk Bapak Ibu sekalian men-turn on-kan videonya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan dokumentasi aktivitas atau kegiatan kita kali ini. Nah, terakhir pada acara kali ini, kita akan menghabiskan 1 jam pemaparan topik oleh Bapak Adam, dan 30 menit sisanya untuk tanya-jawab. Jadi selama acara berlangsung, Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan melalui Zoom chat atau melalui YouTube chat pada video streaming channel di lab kami. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, topik kali ini akan dibawakan oleh Bapak Adam. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan atau membacakan CV dari Bapak Adam terlebih dahulu. Nah, berikut adalah CV dari Bapak Adam. Bapak Adam merupakan salah satu dosen profesional di Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Beliau tergabung dalam Enterprise and Industrial System Research Group, tepatnya Lab Riset Sistem Arsitektur and Governance. Untuk pendidikan, Bapak Adam menghabiskan masa S1-nya di Institut Teknologi Bandung, di Teknik Industri, spesialisasi di perancangan sistem kerja, lalu S2-nya juga sama di Institut Teknologi Bandung, di jurusan Teknik Elektro, spesialisasi di teknologi atau sistem informasi dan digital media dan game teknologi. Dan S3 juga tentunya di Institut Teknologi Bandung, di Teknik Elektro dan Informatika, di spesialisasi platform microservice untuk Smart City. Nah, untuk experience, Bapak Adam sendiri sebenarnya sudah banyak sekali experience-nya, dan ini saya rangkum menjadi beberapa. Yang pertama, sebagai project manager untuk prototyping platform perangkat lunak berbasis service untuk implementasi Smart City di tahun 2020, ketua tim peneliti untuk platform user or group manajemen untuk kebutuhan aktivitas komunitas di tahun 2017 sampai dengan 2018, dan sebagai tim konsultan penyusunan IT Master Plan Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2017. Begitu ya Bapak Adam. Nah, untuk selanjutnya 1 jam saya berikan kepada Bapak Adam untuk share screen-nya. Apakah Bapak Adam ingin share screen sendiri atau dari moderator aja? Oh, baik.
Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Mangga Bapak 1 jam untuk Bapak Adam. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Sengaja saya membuat materi ini jadi tentang enterprise arsitektur. Jadi saya ingin memberikan gambaran tentang apa itu enterprise arsitektur. Terus kemudian secara profesi juga ada IT arsitek. Nah, itu juga menurut saya perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perannya membangun teknologi informasi perusahaan. Memang dalam sesi ini mungkin relatif global, tapi saya ingin sampaikan secara global agar kita punya pemahaman yang bagus terkait dengan enterprise arsitektur. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat ini sehingga Bapak dan Ibu semua tahu tentang enterprise arsitektur. Silahkan. Ya, di sini saya memang pernah dapat sertifikasi di TOGAF dan COVID Foundation. Jadi ini juga cukup untuk memberikan sertifikasi yang mungkin sertifikasi internasional yang saya rasa Bapak dan Ibu juga perlu untuk dapat sehingga bisa mengimplementasikannya di tempat masing-masing. Silakan, Bu. Ya, ini yang menarik. Jadi kita kan punya beberapa materi yang disampaikan ya dalam beberapa sesi. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh moderator, ada sekitar 2.300 yang mendaftar. Nah, yang menarik, AI itu minatnya cukup besar, sehingga yang daftar di sesi ini cukup besar. Jadi saya sangat optimis bahwa tren AI ke depan itu juga sangat besar, walaupun ini mungkin baru buat Bapak dan Ibu kita semua, tapi sebenarnya AI itu sangat punya peran penting untuk ke depan. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada mulai dari, jadi yang paling banyak ini dari perguruan tinggi. Jadi saya lihat dari dosen itu juga banyak, terus kemudian berikutnya dari mahasiswa ini juga banyak, terus kemudian dari perusahaan juga ini yang berikutnya adalah perusahaan, dan kemudian dari pemerintahan, ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Baik. Jadi saya cukup optimis dengan ini. Silakan next. Nah, jadi outline yang saya ingin sampaikan ini ada 3 bagian ya. Jadi EA sendiri, jadi saya akan dekati dengan EA framework yang netral. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu, saya harus berangkat dari mana nih? Dari TOGAF atau dari FIAF, DODAF, dan sebagainya. Tapi saya ingin coba sampaikan dari yang global sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa paham tentang EA dengan cukup baik. Nah, kemudian tentang IT arsitek nih, kalau orangnya yang mendesain itu akhirnya kita bisa sebut dia sebagai IT arsitek. Sebenarnya ini akan ada beda nih, teman-teman, ada yang analis, database designer, software designer, dan sebagainya. Nah, ini ada namanya IT arsitek. Nah, ini sebenarnya secara sertifikasi sudah ada di TOGAF maupun di SKKNI. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang peran EA. Bagaimana EA itu punya peran di dalam satu perusahaan. Baik, next. Nah, ini saya juga perlu sampaikan Bapak dan Ibu semua bahwa kita perlu paham juga apa itu arsitektur, perlu paham apa itu enterprise. Sehingga pada saat implementasinya Bapak dan Ibu semua akhirnya paham bahwa AI itu seperti apa bedanya dengan governance framework yang lain. Nah, enterprise itu apa, arsitektur apa? Nah, ini saya sampaikan memang saya ambil dari buku ini ya. Nanti itu ada Mark Lafosse, judulnya Enterprise Arsitektur, cukup baru juga 2017. Jadi arsitektur itu sebagai fundamental concept or properties of a system in its environment. Jadi isinya arsitektur itu konsep fundamental yang menggambarkan deskripsi suatu sistem. Nah, arsitektur ini bukan punya kita aja, mungkin Bapak Ibu banyak yang dari komputer ya, bidang komputer, tapi sebenarnya teman-teman dari teknik sipil atau teknik arsitektur itu mereka juga pakai nama-nama arsitektur.
Jadi tapi ini gambaran. Jadi ada suatu gambar konsep fundamental yang menggambarkan suatu sistem. Nah, dan itu terdiri atas apa? Elemen, relationship, hubungan antar elemen, dan prinsip-prinsip dalam perancangan serta evolusi. Nah, itu yang disebut dengan arsitektur. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang ada market di properti gitu ya, di suatu perumahan, nah itu mereka punya landscape arsitektur juga bisa, atau arsitektur gedung karena sangat kompleks. Nah, itu juga namanya arsitektur. Walaupun nanti arsitektur high level, nanti ketika kita mau bangun gedung pasti perlu ada orang interior atau orang sipil untuk bangun dasar. Nah, itu contoh arsitektur. Nah, begitu pula dengan di IT. Jadi di IT juga ada arsitektur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah enterprise. Kita di sini enterprise arsitektur. Jadi enterprise itu apakah, jadi enterprise beda dengan UMKM ya. Nah, enterprise itu levelnya di atas UMKM. Jadi memang AI ini muncul dibutuhkan ketika perusahaan itu skalanya besar, sudah semakin kompleks, dan pengelolaan IT tidak tidak cukup dengan sederhana. Nah, akhirnya muncullah AI yang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan startup atau mengelola startup, itu kalau misalnya mau AI, ya sepertinya sih belum dulu kalau mau, karena memang perlu investasi. Tapi memang sekarang udah berkembang juga AI untuk UMKM dan sebagainya. Jadi memang ada penyederhanaan. Jadi enterprise di sini any collection of organization that has common set goals or a single bottom line. Jadi kalau saya garis bawahi, ini TOGAF juga sama ini, any collection of organization. Jadi bisa aja perusahaan yang kompleks ada punya anak perusahaan dan sebagainya, bisa jadi kita EA-nya satu gitu. Kenapa? Karena punya satu tujuan. Tapi bisa juga di set bahwa satu perusahaan satu EA. Nah, ini juga bisa. Jadi sebenarnya enterprise ini tergantung ruang lingkup sistem yang mau diidentifikasi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya perusahaannya punya anak perusahaan yang banyak, misalkan seperti Astra atau Telkom. Nah, kalau AI-nya mau jadi satu juga bisa. Tapi yang penting konfigurasinya. Nah, yang membedakan adalah apa? Punya common goal. Jadi goal-nya sama. Jadi memang sekarang berkembang juga sistem ini enterprise. Kalau satu perusahaan bisa saja ini jadi satu perusahaan. Tapi bagaimana dengan konteks misalkan smart city? Smart city itu banyak yang terlibat dari government, dari perusahaan, dan itu juga bisa juga dibuat skupnya jadi satu sistem. Nah, tapi AI-nya memang ada pendekatan yang berbeda. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan, itu enterprise punya makna bisa satu perusahaan tunggal, bisa multi perusahaan tapi punya common goals. Nah, berikutnya adalah enterprise arsitektur. Nah, pada akhirnya kita juga perlu paham tuh apa yang dimaksud enterprise arsitektur. Nah, enterprise arsitektur is a coherent whole of principle. Jadi isinya apa? Principles, method, models that are used, yang digunakan untuk desain, jadi untuk rancangan, and realization. Jadi untuk merealisasikan suatu perusahaan yang isinya ada struktur organisasi, ada proses bisnis, ada sistem informasi, dan infrastruktur. Jadi EA ini nanti isinya jangan hanya melihat ada IT-nya, tapi karena ada bisnis. Tapi kenapa perlu bisnis? Karena memang di EA salah satu tujuannya adalah untuk alignment. Jadi IT yang dikembangkan itu harus betul-betul mendukung dari arsitektur bisnis. Nah, itu mungkin gambaran EA. Jadi EA di sini, kalau dari sini adalah isinya apa? Model, metode, prinsipal. Nah, jadi tidak hanya gambar arsitekturnya, tapi ada prinsipal. Nanti mungkin saya akan bisa jelaskan walaupun sedikit apa itu prinsipal, terus metodenya apa, sehingga di EA itu adalah salah satu gambaran lengkap. Jadi ada arsitektur, terus itu bagian dari model, metode, dan prinsip. Ya, baik. Next. Nah, ini. Jadi kalau tadi itu kita bicara AI itu arsitekturnya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak salah. Jadi jangan kita harus bisa membedakan antara framework dan AI. Makanya muncul di sini Enterprise Architecture Framework. Nah, jadi framework ini adalah framework yang dipakai untuk membuat AI. Jadi framework yang membuat dengan konteks yang sesuai dengan framework yang nanti ada. Jadi framework adalah struktur dari yang isinya tentang konten, proses yang dapat digunakan untuk
menyusun cara berpikir untuk mendukung konsistensi dan kelengkapan dalam membuat EA. Jadi framework itu seperti cara ya, ya salah satunya cara di dalamnya yang dimana membantu kita untuk merealisasikan EA. Kemudian arsitektur framework adalah foundational structure or set of structure which can be used for developing a broad range of different architecture. Jadi bicara framework arsitektur ini akhirnya kita akan berpikir bahwa penerapan arsitektur framework ini bisa diimplement di berbagai objek gitu ya. Yang perusahaannya transportasi, perusahaannya telekomunikasi dan sebagainya. Dengan adanya framework ini, ekspektasinya adalah harapannya kita bisa implement gitu ya. Makanya muncul framework yang dibakukan sehingga tidak harus beda-beda transportasi kita pakai framework yang berbeda. Enggak. Nah, ini kebutuhan arsitektur framework. Nah, kemudian TOGAF mendefine terkait dengan apa sih yang metode yang perlu diperlukan untuk di EA, di EAF. Nah, pertama adalah existing kondisi, target state itu yang mau direalisasikan, kita mau ngarah kemana, terus yang kemudian di dalam suatu framework atau metodologi itu harus ada tools atau kemudian bahasa-bahasa permodelan yang seragam untuk bisa diimplementasikan dalam merancang EA. Kemudian yang ketiga, itu harus bisa melingkupi standar-standar yang lain yang menjadi compliant product yang lain, karena memang ini akan melibatkan implementasi teknologi misalkan di sisi infrastruktur. Nah itu kan banyak standar-standar lain ya, yang standar jaringan, standar security. Nah framework yang bagus adalah framework yang bisa mengakomodasi itu. Baik, next. Nah mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah dapat gambaran tentang EA dan EA framework ya. Nah, jadi di EA framework ini Bapak dan Ibu bisa lihat sejarahnya. Dan ternyata sebenarnya inisiasi dari Enterprise Architect Framework itu bukan yang baru. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di Zahman ya, di Zahman itu bisa kelihatan bahwa ini tahun 87 gitu ya. Nah, itu udah diinisiasi. Memang Zahman itu disebut juga dengan Bapak EA ya, karena beliau yang menginisiasi pertama kali. Nah, ini akhirnya menginfluence banyak framework, misalkan dari ISO, terus kemudian ada TOGAF, Defense of ini juga sama. Nah, kemudian dengan seiringnya berjalannya waktu, akhirnya framework tadi juga berevolusi, termasuk dengan Zahman sendiri yang diinisiasi 87, akhirnya pun berevolusi menjadi Zahman 23, termasuk TOGAF pun yang 95 akhirnya berevolusi juga menjadi 2002, sehingga sekarang pun juga namanya juga bukan TOGAF tahun ya, mungkin namanya TOGAF versi ada 9, sekarang yang terbaru adalah TOGAF 9.2. Nah ini juga saya perlu sampaikan terkait dengan historis bahwa memang ternyata tidak hanya satu framework itu, jadi cukup banyak untuk bisa digunakan. Baik, next. Nah, ini saya angkat agak akademis, tapi sebenarnya ini saya ambil dari framework EA di framework EA yang ada di ISO. Nah, jadi kalau dilihat di sini, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa sistem, misalnya kita ini punya perusahaan ya, itu di sistem ini sebenarnya perusahaan itu dia ada karena harus memfulfill atau memenuhi misi yang ada di perusahaan. Kemudian sistem kita itu akan dipengaruhi oleh environment, lingkungan, ada persaingan, terus kemudian supply chain dan sebagainya. Nah ini kita harus pahami sistem kita seperti itu, dan memang kedepannya juga akan dinamis. Ada lagi teknologi, nah itu juga akan mempengaruhi sistem. Nah sistem itu bisa dilihat, bisa kita gambarkan, modelkan dalam bentuk arsitektur. Dan masih menggunakan bahasa arsitektur yang umum ya. Nah sistem itu juga dia punya harus memenuhi
stakeholder yang akhirnya kita identifikasi dengan yang semua pihak yang punya kepentingan dengan sistem yang ada. Jadi kalau perusahaannya BUMN itu bisa aja ada supplier untuk manufaktur ya, misalnya ada supplier, terus ada misalkan pemerintah. Nah, stakeholder itu harus diidentifikasi di sistem tersebut. Nah, masing-masing stakeholder itu punya concern, punya viewpoint, terus kemudian punya sudut pandang juga. Nah, sudut pandang itu pada akhirnya ini arsitektur itu bisa digambar dengan wajah yang berbeda, bermacam-macam. Misalkan perusahaan itu kita bisa gambarkan misalkan itu terkait dengan kumpulan orang, sebenarnya ada arsitektur organisasi. Atau secara bisnis, perusahaan bisa dilihat secara bisnis, akhirnya muncul yang namanya arsitektur bisnis. Sistem informasi itu cara pandang yang kita melihat bahwa perusahaan itu harus ada sistem informasi. Akhirnya muncullah arsitektur sistem informasi. Jadi setiap arsitektur itu bisa dipandang dengan banyak hal sehingga dia masing-masing punya deskripsi yang berbeda. Nah, kemudian ini sebenarnya dibantu dengan cara akademik, ada model ya. Ada model tuh sebenarnya kan kita sudah ada beberapa yang arsitektur bisnis, untuk bisnis ada yang menggambarkan dengan BPMN. Terus kemudian untuk sistem informasi ada pakai UML, database ada IRD dan sebagainya. Teknologi di jaringan juga ada. Nah, ini model yang pada akhirnya kita akan paham bahwa untuk membangun arsitektur ini kita akan mengimplement banyak model. Nah, EA framework itu dia akan memasukkan banyak yang tadi ya, sebagaimana yang tadi di slide sebelumnya itu include dari beberapa dari model yang ada. Jadi yang untuk mendukung dari tujuan dari enterprise architecture framework itu sendiri. Sehingga nanti akhirnya muncullah enterprise architecture. Baik, itu mungkin lanjut. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa paham tentang enterprise architecture dan enterprise architecture framework ya. Jadi tapi memang ini saya memberikan global, tapi mungkin saya perlu sampaikan sebelum slide ini masuk ya adalah bahwa di enterprise architecture itu akan berbeda mungkin yang Bapak dan Ibu yang bidang komputer mungkin biasa dengan software engineering-nya. Nah, enterprise architecture itu adalah yang disebut dengan arsitektur adalah high level ya. High level itu bisa dibaca, dioperasionalkan, tapi punya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dengan model yang lain. Misalkan UML, Bapak dan Ibu, itu UML itu dipakai ketika arsitektur itu ada. Misalkan kita udah buat namanya di sistem informasi itu ada application diagram gitu ya. Itu menggambarkan ada aplikasi-aplikasi apa aja yang ada dalam satu perusahaan. Yang mana dengan adanya aplikasi itu terlihat adanya interaksi antar aplikasi dengan aplikasi yang lain, atau dengan di data juga nanti ada arsitekturnya. Nah, bedanya dengan software engineering adalah misalkan kita mau develop satu aplikasi. Nah, aplikasi yang mau dibangun itu harus sesuai dengan yang sudah dibangun di arsitektur. Jadi arsitektur gambaran big picture dari suatu arsitektur dalam suatu perusahaan. Bisa bisnis, bisa sistem informasi, bisa data, ataupun bisa juga teknologi. Nah, ketika bangun aplikasi, misalnya kita ambil satu aplikasi, misalnya ada aplikasi HR, misalnya. Nah, aplikasi HR itu udah di-define di arsitektur yang ada di EA. Nah, untuk mendevelop aplikasi HR, itu kita gunakan software engineering. Jadi project manajemennya ketika bicara tentang pengembangan aplikasi, ya kita pakai software engineering, SDLC, prototyping, agile dan sebagainya. Nah, AI itu fungsinya berbeda. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan dahulu. Nah, kemudian adalah di sini. Jadi di slide ini saya ingin sampaikan juga bahwa enterprise architecture framework itu kita perlu bedakan juga dengan framework yang lain. Gitu. Kenapa? Ya, karena masing-masing punya peran yang berbeda. Mungkin kita kan sudah banyak kenal dengan ini ya, punya framework ya, yang pada akhirnya kita pun bingung pada, saya mau pakai framework yang mana? Pada akhirnya kita perlu tahu masing-masing framework itu gunanya buat apa sehingga kita bisa tepat menggunakannya. Nah, ini
EA tadi, framework yang tadi dibandingkan dengan framework yang lain mungkin yang Bapak dan Ibu sudah cukup kenal gitu. Misalkan ini ada strategic management. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau baca lebih lanjut bisa lihat di buku Mark Lackhouse ya tentang enterprise architecture judulnya. Jadi strategic management itu framework, salah satu contohnya adalah balance scorecard. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah tahu tentang balance scorecard. Jadi framework balance scorecard itu dipakai untuk membantu perusahaan memperjelas dan mengimplementasikan atau merealisasikan visi dan strategi perusahaan. Jadi perusahaan punya visi dan strategi yang kemudian dijalankan oleh resource yang ada di perusahaan, baik dari finance, dari HR gitu ya, kemudian dari marketing dan sebagainya. Itu adalah untuk mendukung visi misi. Nah, kadang-kadang kan kita ingin tahu bahwa apakah resource yang ada itu sudah memenuhi. Nah, untuk memenuhi itu akhirnya salah satu framework yang kita bisa gunakan adalah balance scorecard. Nah, di balance scorecard itu dipisahkan dalam mission, objektif, dan measure. Jadi misinya perusahaan di breakdown jadi objektif dari resource yang ada di bawahnya dan kemudian diukur. Nah, ukurannya nanti diagregasi menjadi balance scorecard. Jadi itu lebih ke arah manajemen, tapi itu memang dipakai oleh beberapa perusahaan untuk bisa merealisasikan, mengukur dari performance dari manajemen. Nah, ini untuk framework strategic management. Nah, kemudian ada business model development. Ini juga framework, salah satunya Canvas. Ini sangat umum ya, karena memang salah satunya adalah benefitnya dengan satu halaman template yang cukup lengkap bisa menggambarkan arah dari bisnis gitu. Nah, ini juga business model Canvas. Kemudian adalah bisnis arsitektur. Nah, bisnis arsitektur adalah blueprint. Blueprint itu semacam acuan ya, cetak biru. Jadi kenapa disebut biru itu karena mungkin orang desain arsitektur tuh nyetaknya biru, jadi sukanya disebutnya blueprint. Nah, kemudian yang menyediakan gambaran terkait dengan organisasi, jadi untuk mendeskripsikan bahwa arsitektur itu align sesuai dengan strategik, objektif, dan kebutuhan taktis. Jadi ini arsitekturnya dibangun untuk memenuhi dari rencana dari misi perusahaan. Nah, itu bentuknya apa? Bentuknya ya organisasi, proses, dan sebagainya. Sebenarnya ada arsitektur goal dan sebagainya. Nah, itu di arsitektur bisnis. Ini salah satunya mungkin namanya BizBook ya. Jadi body of knowledge-nya punya arsitektur bisnis. Namun ada yang lain juga OBA ya, Open Business Architecture. Nah, ini kalau misalnya memang Bapak Ibu pengen menggambar arsitektur bisnis ya bisa aja pakai framework tersebut. Nah, kemudian adalah quality management. Nah, quality management di sini ini salah satu bahwa framework yang diperlukan untuk mengelola kualitas yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, jadi yang bisa dipakai apa aja? Ini ada salah satunya FQM, salah satunya, terus kemudian ada juga ISO. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kan suka banyak, kalau ISO udah cukup populer ya. Jadi pada akhirnya sering diimplementasi. Nah, ISO itu sebenarnya adalah upaya untuk menstandarisasi proses. Yang harapannya kalau standarisasi proses itu berjalan, kualitas yang dihasilkan pun akan terpenuhi gitu. Nah, memang pada akhirnya hasil yang dihasilkan itu nanti diasosiasikan dengan proses terkait. Jadi kalau misalkan ada audit, kemudian muncul indikator performa yang jelek, akhirnya dirunut tuh prosesnya mana yang berkontribusi terhadap kualitasnya. Nah, ketika itu akhirnya muncullah peluang improvement. Nah, kemudian IT governance. Nah, ini IT governance juga salah satu framework. Frameworknya ini yang paling populer adalah COBIT. COBIT. Ini yang paling cukup diterima framework yang dimana dia fokusnya sebenarnya lebih ke arah good practice yang membantu perusahaan untuk mendesain governance di perusahaannya dalam mengimplementasikan IT. Jadi lebih ke tata kelola perusahaan yang
bisa mendukung pencapaian IT dalam mendukung bisnisnya. Dia sudut pandangnya adalah berangkat dari risiko. Jadi risiko, terus kemudian mengidentifikasi apa saja yang perlu dikontrol, terus kemudian adanya isu-isu teknis yang lain. Bu moderator, apakah suara saya keluar ya? Saya lihat di chat kok banyak yang ini. Keluar, Bapak. Oh, keluar ya? Baik-baik. Mudah-mudahan itu bukan dari sisi saya. Baik. Jelas sekali, Pak, suara Pak Adam. Baik, terima kasih. Nah, itu yang IT governance ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah framework IT service delivery and support. Nah, ini adalah ITAL. Apa sih yang membedakan ITAL sama IT governance? Itu yang menarik adalah di ITAL dia fokusnya lebih ke service, ke layanan gitu. Jadi diidentifikasi layanan IT-nya, terus kemudian dievaluasi. Nah, kemudian kita perlu mendesain ya mirip juga tata kelola juga yang bisa mendukung pencapaian layanan yang kita inginkan. Pokoknya di layanan IT. Jadi ITAL digunakan untuk membantu perusahaan menyediakan layanan IT sehingga kualitas yang dihasilkan dari layanan itu sangat baik. Nah, memang sih kadang identifikasi layanan yang baik itu disederhanakannya asal layanan itu bisa memenuhi kebutuhan dari si user, itu bisa disebut dengan baik gitu. Jadi pasti aman. Nah, kemudian yang berikutnya ada IT implementation. Nah, IT implementation salah satunya mungkin ini ya, capability maturity model. Nah, ini capability maturity model ini juga banyak dipakai juga di EA juga ada capability maturity model untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan itu mengimplementasikan capability. Jadi framework IT implementasikan adalah digunakan untuk mereview, mengevaluasi implementasi IT yang ada di perusahaan. Nah, ini framework yang berbeda. Jadi di salah satunya yang terkenal CMMI. Terus kemudian ini modelnya itu biasanya ada levelnya mulai dari initial, kemudian manage, define, quantitatively manage, dan optimizing. Jadi masing-masing juga punya kriteria. Ini perusahaan yang karakteristiknya seperti ini setelah diukur, dievaluasi, diceklis dan sebagainya, akhirnya muncul ini masih inisial, skornya 1, sekian, 2, sekian dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu semua, mungkin di sini saya sampaikan seperti itu agar Bapak dan Ibu bisa membedakan bahwa kita bisa membedakan bahwa Enterprise Architecture Framework itu berbeda dengan tata kelola yang lain. Sehingga jadi kalau suatu masalah ada di suatu perusahaan, kita itu pasti akan tentukan dulu ini mau apa nih. Oh, saya perlu layanan IT saya bagus atau enggak. Oh ya udah, kita pakai ITAL gitu. Ini saya merasa saya sudah punya IT, terus kemudian kok rasanya IT kok nggak berfungsi ya, itu bisa jadi di governance dan sebagainya. Nah, itu kita bisa dengan sangat tepat mengidentifikasi masalah dan kita akan gunakan framework. Nah, Enterprise Architecture Framework dipakai untuk mendesain enterprise architecture yang akan digunakan oleh resource yang ada di perusahaan agar IT yang kita desain itu sesuai dengan kebutuhan bisnisnya dan itu juga akan membantu perusahaan dengan banyak hal yang akan nanti saya jelaskan berikutnya. Baik, berikutnya Bu. Bapak. Nah, jadi beberapa framework cukup banyak ya. Jadi ini ada TOGAF, Zahman itu kalau menggambarkan itu memang cukup bagus, tapi memang jadi terlalu banyak ya kalau bisa bicara matriks ya. Misalnya itu ada data, ada function, terus nanti ada metrik. Tapi sebenarnya semua framework ini saya melihatnya sama bahwa tujuannya adalah seperti yang saya sampaikan di depan ya tadi, enterprise arsitektur seperti apa ya, mereka tujuannya sama gitu. Hanya beda pendekatan. Jadi kemudian ada DoD dari Amerika, terus kemudian ada Federal Enterprise Architecture juga sama.
ini juga salah beberapa framework yang mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mau ini ya cukup banyak, tapi saya rasa nggak perlu juga semuanya dipelajari, ya pilih aja salah satu. Kalau sekarang sih saya lihat secara pribadi yang paling banyak paling mudah untuk dipelajari, paling mudah untuk mengakses kemampuan, terus paling mudah untuk frameworknya lengkap. Kalau menurut saya sih TOGAF. Walaupun saya bukan karena saya sertifikasi TOGAF ya, tapi memang menurut saya cukup lengkap. Baik, lanjut Bu. Nah, ya ini saya gambarkan tentang TOGAF. TOGAF itu framework yang tadi sudah saya sampaikan, yang terdiri atas beberapa part. Jadi yang pertama itu adalah part tentang ini arsitektur nomor satunya itu yang secara keseluruhannya introduction. Nah ini part 2 ini ada architecture development method. Jadi di framework TOGAF ini ada metodologi bagaimana mengimplementasikan EA. Nah isinya apa? Ada guideline, teknik, terus kemudian library. Jadi artefaknya itu cara menggambarnya seperti apa. Nah itu ada di part 2 caranya. Nah kemudian arsitektur konten. Nah, konten itu terkait dengan kan di TOGAF itu ada bisnis, terus kemudian sistem informasi, terus kemudian ada data, terus ada teknologi, terus kemudian ada juga ini migration planning terkait dengan mentransformasi atau nah ini yang suka dipakai untuk project management atau milestone-nya perusahaan. Nah, itu di arsitektur content framework. Nah, kemudian yang berikutnya di 5 adalah TOGAF reference material. Ya, ini continuum and tool. Jadi kalau bicara tools, jadi EA itu diminta untuk punya tools yang mendukung realisasinya EA. Jadi tools itu nanti saya ada satu slide yang terkait dengan tools, beberapa tools yang bisa digunakan. Itu bentuknya juga seperti aplikasi juga sistem informasi, sehingga EA itu bisa terimplementasi. Nah, satu lagi yang tidak bisa dilupakan adalah yang part 6. Nah, ini ada architecture capability framework. Yang tidak bisa dilupakan oleh kita adalah bahwa AI ini sebenarnya nggak bisa jalan kalau organisasinya tidak mendukung. Nah, di setting atau konfigurasi terkait hal itu tuh ada di part 6 ini. Nah, ini terkait dengan organisasi, terkait dengan target KPI-nya, terus kemudian budgetnya. Jadi kalau saya boleh bilang kan misalkan kita yang paling umum itu kan ada IT master plan ya. IT master plan terus hasilnya dokumen. Jadi misalnya ada project, ini tolong kerjain IT master plan. Selesailah sampai ke milestone. Tapi karena tidak ada sistem informasi, tidak ada organisasi, kadang-kadang itu hanya buku yang tertumpuk dan tidak digunakan. Nah, paling bagus itu kan sebenarnya AI ini cukup kompleks ya, ada arsitektur informasi. Nah, itu betul-betul dipakai acuan gitu untuk mengembangkan ke depan. Nah, itu yang suka dilupakan sehingga AI itu nggak jalan, IT master plan juga nggak jalan. Nah, itu yang terjadi. Nah, dengan ini ya, jadi harapan di sini ada ini ya, visi yang tadi ya, visi yang mendrive perusahaan. Akhirnya dengan adanya AI di sini. Nah, adanya AI di sini pada akhirnya ini menghasilkan capability yang baru buat perusahaan untuk merealisasikan IT perusahaan mendukung realisasi bisnis. Jadi nanti ada benefit yang saya akan sampaikan. Di situ ada seperti ada capability untuk biar adaptif, terus memudahkan dan sebagainya. Nah, itu salah satu capability yang muncul dengan adanya implementasi. Ya. Jadi capability itu kemampuan. Nah, di sini ada metodologi ya. Metodologi kalau di TOGAF namanya TOGAF ADM, Architecture Development Method ya. Nah, itu dia inisiasi ada preliminary, architecture vision. Preliminary itu seperti menginisiasi proyeknya, merealisasikan ini mau dibuat seperti apa. Nah, kemudian vision itu, prinsipal itu ada di vision ya. Jadi prinsipal itu adalah yang
membantu untuk arsitek mengarahkan saya harus desainnya seperti apa yang saya harus penuhi, standar-standar apa yang saya harus penuhi. Misalnya ada standar dari proses bisnis yang ada, standar dari framework yang lain, misalkan dari jaringan dan sebagainya. Nah, itu di arsitektur. Ini yang menjadi dasar untuk mengembangkan arsitektur. Nah, ini ada arsitektur bisnis, tadi juga ada saya jelaskan. Sistem informasi ini ada data dan ada aplikasi. Jadi di sini dipecah ada dua. Teknologi itu berkaitan dengan infrastruktur, itu ada server, data center, terus kemudian ada jaringan. Nah, itu kalau kita mau menaruh ada di fase D kalau di TOGAF. Nah, opportunity solution ini kita ingin lihat gap-nya ya. Ingin lihat gap-nya. Gap-nya itu seperti apa terkait dengan, kan tadi ada target. Jadi sebelum berangkat biasanya di setiap fase khususnya di B, C, dan D itu kita inisialisasi mengidentifikasi dulu yang existing. Nanti target baru dibuat, nanti ada muncul gap antara yang target dengan existing. Nah, akhirnya muncullah yang ini, opportunity and solution. Nah, kemudian untuk mentransformasi yang dari existing ke target, nah ini muncul migration planning. Beberapa proyek mungkin perlu diidentifikasi di fase ini untuk merealisasikan existing menjadi target. Jadi ini biasanya muncul jadi roadmap, milestone dan sebagainya. Nah, ini governance. Nah, ini governance ini salah satunya adalah seperti yang saya sama tadi, AI itu tidak akan jalan kalau tata kelola tidak ada. Oleh karena itu harus didukung dari sistem tata kelola yang ada di perusahaan. Salah satunya misalnya organisasi. Ada beberapa perusahaan yang sudah ada bagian, mungkin ini maturity juga akan berbeda. Ada yang satu bagiannya kecil, ada staffnya aja, ada yang levelnya assistant manager atau ada yang levelnya manager dan sebagainya. Nah, artinya apa? Harus ada orang yang bertanggung jawab perannya di dalam EA ini. Sehingga proyek-proyek yang dikembangkan di bawah EA harus sesuai dengan level EA-nya. Sesuai dengan rancangan EA sebagai referensi. Nah, kemudian change management bahwa kita ini ya, EA ini kan sebenarnya suatu mungkin disebut seperti siklus karena ini akan berulang. Nah, akhirnya kita harus siapkan suatu fase atau tahapan yang dimana kita perlu melakukan review terhadap EA dan kemudian kita perlu melakukan penyesuaian. Jadi mungkin bisa aja di change management itu ada suatu proses, kan organisasinya ada yang misalnya di fase G. Nah, di sini kan pasti setiap organisasi atau bagian tuh harus ada proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya harusnya bagusnya mengakomodasi change management. Akhir tahun ada review misalkan dari semua unit apakah ada perubahan dari arsitektur yang ada sehingga pada akhirnya di tahun berikutnya ada penyesuaian. Nah, pada akhirnya dengan seperti itu perusahaan pun akan berubah. Seperti yang tadi bahwa drivernya ini banyak ini. Teknologi berubah, pasar berubah, yang menyebabkan perubahan atau rencana dari EA-nya pun juga ada perubahan. Baik, itu mungkin. Lanjut, silakan Bu. Ya, jadi bentuk dari hasil EA itu apa aja? Jadi di EA itu ada 3 jenis. Pertama adalah katalog, kedua adalah matriks, yang ketiga adalah diagram. Jadi kalau katalog itu sebenarnya sama aja dengan ini, daftar, list. Nah, itu yang ada di framework TOGAF. Jadi katalog seperti list. Makanya di sini kalau misalnya ada data entity berarti list data yang ada di perusahaan. Terus kemudian, nah yang kedua adalah matriks. Matriks itu kan tools yang bisa dipakai kita untuk mapping sesuatu ya, karena ada 2 sumbu kan, kolom X dan kolom Y. Jadi kita petakan nih dari X ini ke Y. Misalnya data itu ada matriksnya juga. Misalkan ada organisasi dengan data. Jadi data ini punya organisasi yang mana? Nah, itu kita bisa gambarkan dengan matriks. Itu akan lebih mudah. Kemudian ada matriks proses bisnis, juga ada actor role matrix dan sebagainya. Nah, ini cukup banyak
di sini kan ada core, extension. Core itu yang disarankan harus ada, extension itu boleh ada, boleh tidak. Nah, kemudian di sini ada Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini itu ada tadi saya fasenya preliminary, kemudian di sini ada bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi. Masing-masing punya katalog, matrik, dan satu lagi adalah diagram. Diagram itu gambar blok lah. Jadi ada blok aplikasi, aplikasi apa yang ada di perusahaan kita gambarkan di high level, kita sebutnya dengan diagram. Data pun juga gitu. Kita bisa sebut dengan diagram seperti ERD dan sebagainya, itu juga diagram. Nah, ini masing-masing punya diagram. Nah, ini yang flow, ini saya buat panah juga. Mungkin ini terkait dengan flow dari metodologi tadi ya. Jadi preliminary ini yang pertama kita inisiasi, terus kemudian ada bisnis arsitektur. Kita perlu identifikasi bisnis arsitektur. Nah, ini tidak bisa paralel karena apa yang dikembangkan berikutnya, baik data, application, teknologi, ini kan kita fungsi framework AI itu adalah selaras dengan bisnis arsitektur. Jadi bisnis arsitektur harus diidentifikasi terlebih dahulu terkait dengan bisnis capability, organisasi, dan sebagainya. Nah, ini ada value stream, terus ada fungsi organisasi dan sebagainya. Nah, organisasi itu kan sebenarnya ini ya sebenarnya punyanya arsitektur bisnis ya, organisasi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan di perusahaan mungkin di SDM ada arsitektur bisnis. Nah, sehingga AI itu sebenarnya terlibat juga dengan unit. Jadi ini tuh ada lebih banyak di unit bisnis. Nah, kemudian di data arsitektur ini mulai yang di IT-nya. Nah, di IT ini ada panah biru. Ya, jadi ada panah biru dari bisnis ke data arsitektur. Karena memang untuk merancang data kita pasti lihat dari proses bisnis arsitektur. Salah satunya mungkin kalau yang mau lebih detail kan proses bisnis ya. Nah, ini data itu kita identifikasi di sini. Terus kemudian untuk menggambarkan aplikasi ini menurut saya juga kalau untuk data sama aplikasi ini bisa paralel. Mungkin itu sebabnya di TOGAF arsitektur sistem informasi itu data dan aplikasi jadi satu dengan arsitektur sistem informasi karena bisa dilakukan secara paralel. Nah, kemudian baru berikutnya setelah arsitektur data dan aplikasi dirancang, nah kemudian baru masuk ke teknologi. Jadi data center itu mendukungnya sebenarnya tidak ke bisnis. Jadi mendukungnya adalah ke rancangan dari aplikasi dan data yang ada. Ya, itu cukup. Lanjut, Bu. Nah, mudah-mudahan yang saya jelaskan tadi sudah cukup jelas bahwa enterprise arsitektur adalah objeknya, kemudian framework itu adalah framework yang dipakai untuk merealisasikan enterprise arsitektur. Nah, dengan kompleksitas yang tadi orang yang melakukan itu kita bisa sebut dengan namanya arsitek. Jadi arsitek itu apa sih yang dilakukan sebenarnya? Arsitek itu mencoba mengakomodasi banyak stakeholder dengan berbagai viewpoint. Misalnya di sini kan viewpoint-nya kan bisa bisnis, bisa data, aplikasi, terus infrastruktur. Itu kan viewpoint-nya beda-beda itu. Nah, itu dicoba diakomodasi dengan AI. Nah, di view ini view ini terus kita gunakan model yang ada. Nah, bisa model dari bisnis arsitektur, model dari software engineering. Nah, tapi untuk software engineering yang dipakai mungkin di use case terus ERD ya, terus itu yang dipakai. Tapi untuk beberapa application diagram, EA punya notasi sendiri. Nah, kemudian untuk merealisasikan itu kita perlu menganalisis dari requirement dari para stakeholder. Nah, kemudian dari hasil analisis kita, kemudian kita wujudkan rancangan itu di rancangan EA. Nah, di sini ini yang presentasi ini yang sebenarnya jadi fokus hasil dari orang arsitek. Yang dimana ini bisa menjadi alat komunikasi buat
arsitek atau di EA, divisi EA-nya itu berkomunikasi dengan banyak stakeholder. Nah, itu fungsinya dari orang arsitek. Jadi ya cukup lengkap sih, mulai dari harus paham bisnis, harus paham aplikasi, harus paham data, harus paham infrastruktur. Tapi untuk proyek besar ya harusnya sih orang-orang dengan spesialisasi itu bisa dipisah. Tapi untuk pemahaman terkait EA-nya itu harus sama. Baik, next, makasih. Nah, jadi ini kita bicara tentang arsitek, IT arsiteknya. Jadi di tahun 2015 Indonesia sudah merumuskan SKKNI untuk enterprise arsitektur. Jadi orang yang mau di bidang ini jangan khawatir, sebenarnya profesi ini sudah diakui walaupun tahun 2015. Memang belum banyak perusahaan, tapi yakinlah bahwa ke depan itu akan sangat besar. Jadi saya beberapa ambil kutip kan dari keputusan menteri ini. Jadi dikatakan bahwa kompetensi EA itu begitu penting sehingga menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh CIO. Mungkin untuk CIO kalau mau sertifikasi sepertinya bisa melihat bisa melihat EA sebagai salah satu yang perlu diraih untuk membantu pemahaman kita terkait dengan perusahaan dan IT-nya. Nah, kemudian Indonesia ini statement dari SKKNI bahwa perlu ada orang SDM yang di bidang enterprise arsitek untuk mendukung kinerja DIK yang optimal. Ini cukup penting, soalnya beberapa mahasiswa saya ketika mau kerja praktek, mau tugas akhir gitu, EA itu suka salah artikan. Jadi ketika masuk EA, ini tolong buatkan aplikasi. Itu kan karena tidak tahu profesi atau bidang apa. Terkait dengan bidang TA-nya juga, tugas akhirnya juga suka disalahartikan. EA apa gitu. Nah, itu mungkin karena masih ada gap di antara kita bahwa terkait dengan EA itu apa, sehingga perlu tahu bedanya antara EA dengan profesi yang lain. Baik, next. Nah, kemudian mungkin host mungkin bisa disable itu ya, annotate dari partisipan lain. Sepertinya ada yang tergambar yang warna hijau. Baik, ya ini ini TOGAF. Nah, TOGAF ini dia sampaikan bahwa untuk kualifikasi IT arsitek itu perlu punya kemampuan untuk mengidentifikasi dan merefine dari requirement dari para stakeholder. Nah, kemudian bisa mengembangkan atau merancang arsitektur sesuai dengan views sudut pandang dari beberapa stakeholder. Kemudian showing trade-off that are going to be made in the council. Jadi ini juga perlu ada pemahaman khususnya di migration planning terkait dengan trade-off itu, artinya misalkan perusahaan punya constraint budget gitu ya, sehingga itu akan akan mempengaruhi penyusunan project di migration planning. Itu juga perlu. Jadi kadang perlu paham-paham finansial. Nah, kalau di TOGAF itu sertifikasinya, ini saya sampaikan juga mungkin untuk tambahannya ada 2 ya, ada part 1, part 2. Part 1 itu lebih ke teori, part 2-nya itu nanti ada kasus-kasus. Semuanya tes tulis ya. Nah, berikutnya yang berbeda adalah di SKKNI ya. Silakan next. Nah, di sini SKKN itu kan jadi kompetensi EA itu di breakdown menjadi unit kompetensi. Nah, masing-masing unit kompetensi nanti ada assessment. Jadi cukup banyak kalau mau diakses mungkin. Jadi ada mulai dari metode bisnis, terus kemudian capture-nya kurang bagus. Ini ada baseline dan target, arsitektur bisnis, terus kemudian ada arsitektur data. Nah, ini masing-masing SKKN ini berbeda. Terus kemudian ada roadmap, terus kemudian ada teknologi ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di TOGAF ADM tadi itu kan sampai arsitektur change management ya. Jadi itu sampai implementasi ya. Tapi di SKKN itu tidak ada ini. Jadi kalau yang seperti itu biasanya harusnya teman-teman di CIO paham
gitu ya, bahwa change management sangat diperlukan. Nah, di GSKKN itu kalau saya lihat arsitek dalam konteks desain, mungkin itu namanya jadi cuma hanya enterprise architecture design. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa di framework enterprise arsitektur itu kita harus bisa mendesain untuk implementasinya juga, termasuk ke organisasinya. Baik, next. Nah, ini yang saya perlu menyampaikan ini karena memang saya rasa penting, yaitu adalah sebenarnya gimana sih itu kalau dampaknya ke teknologi perusahaan. Nah, bahwa AI itu yang pertama dia akan menjadi rancangan yang high level yang menjadi acuan dari seluruh organisasi. Jadi harus sama, baik unit bisnis maupun unit IT, baik itu di bagian data, baik itu di bagian aplikasi, baik itu di infrastruktur, itu kalau mau lihat rancangan high levelnya, acuannya itu adalah di EA. Gitu. Jadi nggak boleh menyimpang dari EA yang sudah di-define. Dengan adanya hal seperti itu, pada akhirnya optimisnya adalah itu bisa selaras, IT yang dibangun itu sesuai dengan ekspektasi perusahaan bahwa bisnisnya memang betul-betul didukung oleh IT. Jadi di EA itu jadi satu, bisnis sama itu jadi satu, maksudnya satu tempat. Nah, makanya di TOGAF itu dia buat ada namanya Enterprise Repository. Repository itu ada meta modelnya, ada terkait dengan bisnisnya ada, terus kemudian di data dan sebagainya. Nah, nanti implementasinya di tools juga ini apa namanya? Di tools tuh akhirnya perlu ada repository. Jadi kemudian akhirnya muncul perlunya repository artefak. Nah, repository artefak itu untuk menyimpan artefaknya gitu. Memang cukup mahal beberapa tools untuk EA. Nah, dan berikutnya adalah adanya organisasi EA gitu. Orang yang bertanggung jawab di EA itu siapa? Nah, kemudian kalau bicara organisasi pasti ada proses bisnis. Proses bisnisnya ada nggak untuk mengakomodasi flow dari EA? Nah, kemudian adanya tools kalau misalnya ada aplikasi sistem informasi. Ini sistem informasi itu yang kan sistem informasi itu kan sebenarnya mengakomodasi untuk flow dari suatu proses. Jadi kalau misalkan bisnis proses itu ada repositorinya. Terus kemudian nanti desain dari datanya, aplikasi diagramnya juga harus ada. Nah, kalau tools yang bagus kan pada akhirnya itu kita ngerubah sesuatu di EA itu kalau bisa merubah yang lain kan bisa di-deny, bisa tidak boleh gitu. Nah, itu harusnya bisa diakomodasi di suatu sistem informasi. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian next. Nah, ini tools. Jadi kalau bicara yang tadi ya, efek peran perusahaan, jadi ada beberapa tools. Harganya juga nggak murah. Yang biasa di kami kan suka buat lab itu Mega ya. Ternyata tapi di Gartner ini macam-macam nih, beda dan sebagainya. Banyak yang bisa alternatif yang bisa digunakan. Ada Spark. Nah, di Mega yang saya ketahui ini di Mega itu dia punya modul untuk bisnis proses, dia punya modul untuk di aplikasi, bisa punya modul di data yang dimana itu harus confirm, harus sesuai dengan desain di bisnis proses. Jadi kalau kita mendesain sesuatu kan kadang suka kita ada tools ya, misalnya dari proses bisnis atau di software engineering use case gitu ya. Sebenarnya kita buat sequence dan sebagainya, tapi di sebelumnya belum diidentifikasi nggak bisa. Nah itu. Nah, jadi fungsi aplikasi ini itu adalah untuk mendukung proses bisnis flow dari EA itu sendiri. Nah, sehingga ada repository, ada flow, ya pada akhirnya EA itu akan terimplementasi dengan baik di perusahaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin kita perlu berhenti kalau misalkan berpikir IT master plan udah cukup gitu. Tapi kita harus mulai berpikir bahwa bagaimana caranya IT master plan itu bisa jadi acuan dari seluruh unit. Gitu. Kita pasti tahu bahwa kita buat IT master plan itu kita mewawancaranya itu banyak atau mengumpulkan data itu banyak, dari satu perusahaan itu dikumpulkan datanya.
Nah, itu kalau ada tools yang bisa mengakomodasi itu di ini apa namanya di define-nya oleh unit bisnis yang lain, terus kemudian disimpan di repository, kemudian bisa diakses oleh ada privilege-nya dari unit-unit yang terkait. Nah, itu fungsinya tools. Karena kalau nggak ada tools kadang suka susah. Tapi kalau mau develop sendiri, sebenarnya bisa aja. Misalnya kita udah punya aplikasi sistem informasi di perusahaan kita, tapi yang dilupakan adalah governance-nya tadi, governance untuk EA tadi. Jadi tata kelolanya, flow-nya seperti apa ketika misalkan ada project mau jalan, mereka harus dapat persetujuan dari divisi EA sebelum mereka jalan. Nah, itu juga kadang perlu agar yang didesain oleh project tadi sesuai dengan gambaran dari high level dari EA. Next. Nah, ini bagian-bagian terakhir yang mungkin saya ambil dari TOGAF aja ya. Jadi ekspektasinya adalah bahwa transparansi yang ada di suatu perusahaan, baik itu di bisnis maupun di IT, dan rancangannya tersimpan, itu membantu proses menjadi lebih mudah. Jadi kalau ada proyek, misalkan ada proyek pengembangan aplikasi sales. Nah, aplikasi sales itu di EA-nya sebenarnya harusnya udah diidentifikasi bahwa aplikasi sales misalkan dia harus usernya single sign on dengan yang ada di aplikasi yang SSO-nya perusahaan kan gitu ya. Terus kemudian jadi nggak perlu lagi ada aplikasi usernya create baru. Nah, jadi ketika bikin KAK, buat KAK itu udah ada acuannya. Datanya ambil dari mana? Nah, data itu udah diidentifikasi di arsitektur data di EA. Jadi terus kemudian roadmap-nya berapa lama harus selesai? Udah ada di EA di migration planning. Ada milestone, ada roadmap-nya. Nah, dengan adanya seperti itu kan kesesuaiannya jadi cukup bagus. Nah, efisiensinya pun juga akan muncul gitu, karena nggak terlalu sulit mengidentifikasi karena dokumennya sudah ada. Nah, perusahaan pun juga bisa agile. Kenapa? Agile-nya adalah ketika ada perubahan, orang bisnis yang mengidentifikasi itu akhirnya merubah di arsitektur bisnis. Orang IT pun bisa tinggal lihat di EA terkait di bisnis. Jadi nggak perlu nanya juga ke orang bisnis, tapi sudah tersimpan di repositori terkait dari perubahan. Jadi perusahaan itu cukup fleksibel, flow prosesnya pun sudah ada sehingga perusahaan itu jadi lebih kalau bahasa manusia itu jadi lebih lincah gitu, lebih lincah untuk bergerak. Nah, itu salah satu fungsi dari EA dan implementasi. Ya, next. Nah, kemudian adalah benefit yang lain adalah masalah digital transformation. Jadi kita mengharapkan adalah suatu unit atau lini yang ada di dalam suatu perusahaan semuanya tercover oleh IT, oleh digital. Nah, itu kan salah satunya kadang-kadang mungkin kalau udah rumit, kompleks perusahaan dan kemudian perusahaan belum punya arsitektur bisnis itu yang kadang repot, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Gitu. Nah, tapi dengan adanya AI yang sudah ada whole picture-nya gitu ya, terkait dengan strategi, terus mana yang harus dikembangkan, sudah tergambar dengan AI, ya pada akhirnya mudah buat orang IT, buat perusahaan untuk mengidentifikasi kita mau bergerak yang mana nih yang mau kita kembangkan. Nah, ini efektif dan efisiennya salah satu operasionalnya di situ. Kalau mau lihat acuan ada di mana operasional acuan untuk mengembangkan aplikasi ini, lihatlah acuannya di EA. Ya, itu salah satu benefit berikutnya. Berikutnya, next. Nah, kemudian better return on existing investment, reduce risk for future investment. Jadi resiko yang muncul kalau misalnya kita tidak terencana dengan EA itu adalah aplikasi yang dikembangkan itu interoperabilitasnya mungkin kacau balau atau mungkin ada duplikasi data, itu akan memunculkan resiko yang sangat banyak di akhir, yang dimana ada pekerjaan perbaikan yang seharusnya tidak ada. Nah, itu yang repot. Nah, kalau ada AI itu kita juga mudah mengidentifikasi kalau misalnya tidak ada interoperabilitas. Tapi dengan adanya AI itu harusnya
mengkonfirm bahwa interoperabilitas itu harus ada diterapkan di desain. Nah, ini akhirnya mengurangi resiko. Jadi kan kebayang kan, misalnya kita ngembangin aplikasi harga 200 juta, 1 miliar, terus kemudian desainnya nggak sesuai dengan interoperabilitas. Wah, itu impact-nya adalah tidak efektif implementasi. Bisa juga nanti untuk membuat interoperabilitas itu perlu effort dan perlu biaya dan perlu waktu. Nah, itu cost-cost yang harusnya bisa dikurangi. Harapannya itu yang ada di EA, sehingga investasi yang dikeluarkan di IT akan jadi lebih efektif. Next. Ini kalau nggak salah yang terakhir. Jadi, nah ini faster, simpler, and cheaper procurement. Jadi kalau ada procurement itu ya sudah jelas lah acuannya gitu. Jadi kalau ada diagram aplikasi dashboard, itu harus yang paling detail dalam EA itu sebenarnya bukan di aplikasi tapi di data. Data itu paling detail arsitekturnya yang sesuai dengan arsitektur bisnis. Jadi aplikasinya udah diidentifikasi. Jadi kalau misalnya kita mau ngembangin suatu aplikasi, udah ada acuannya. Nah, project pun kalau misalnya kita mau buat TOR-nya, mau buat KAK-nya, acuannya lebih jelas. Sehingga lebih cepat kita membuat, tolong kembangkan ini, acuannya seperti ini, guideline-nya seperti ini. Nah, itu bisa dilihatnya di EA. Nah, itu yang akhirnya memudah, jadi faster, simpler, and cheaper procurement untuk realisasikan IT di perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya udah sesuai 1 jam lebih 1 menit ya. Baik, terima kasih. Kembali lagi pada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Adam. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab ya Pak Adam ya. Baik. Nah, ini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Bapak Endra dari UNY. Pertanyaannya adalah, di awal saya mendapatkan gambaran permasalahan terkait dengan UMKM atau startup. Ke depan, UMKM harus mempertimbangkan EA untuk bisnisnya menuju perusahaan besar berbasis teknologi informasi. Nah, bagaimana tantangan yang dihadapi UMKM dalam implementasi EA selain masalah biaya? Dan bagaimana model atau framework EA yang tepat atau baik dalam implementasi EA pada UMKM di masa mendatang? Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada satu yang saya perlu klarifikasi di pertanyaan bahwa EA itu untuk implementasi di UMKM itu tidak harus karena memang namanya juga enterprise. Namun memang ada beberapa framework yang dikembangkan yang disesuaikan untuk UMKM. Mungkin bedanya adalah kalau di beberapa framework yang ada untuk UMKM itu adalah mungkin dari sisi kompleksitasnya. Jadi kalau di sisi kompleksitasnya itu di framework untuk UMKM mungkin nggak sebanyak dari ini nggak sebanyak yang ada di EA gitu. Mungkin itu bedanya. Nah, terkait dengan tantangan, menurut saya sih untuk UMKM itu tantangan paling besar sebenarnya bukan di IT sebenarnya, tapi lebih banyak dia harus menstabilkan bisnisnya. Jadi memang EA ini ya kita bisa pakai untuk skop yang kecil, memang kita bisa sesuaikan. Jadi tapi EA ini bisa mendukung UMKM ketika UMKM itu semakin besar dan semakin kompleks. Kan kompleksitas itu muncul karena prosesnya juga semakin banyak. Terus kemudian orang yang dibutuhkan untuk mengelola manajemen bisnisnya juga semakin banyak. Nah, pada akhirnya kita perlu hire orang lebih banyak, perlu resource lebih banyak, terus kemudian aplikasi jadi lebih banyak. Mungkin akhirnya nanti si UMKM itu nanti berubah jadi enterprise. Jadi ya tantangannya sih kalau menurut saya ya untuk sementara ini yang pertama mungkin kalau mau yang terencana, karena mungkin di UMKM masih belum banyak aplikasi yang bisa kafe gitu ya. Dia punya satu kafe. Nah, orangnya mungkin cuma kasir, terus waiters, terus kemudian ada supervisor, manager satu. Nah, kalau orang cuma itu terus aplikasi hanya satu misalnya di kasir, ya saya rasa nggak perlu EA gitu. Jadi dia bisa aja nanti kalau udah punya 10 kafe beda lokasi, nah itu mungkin dia perlu berpikir implementasi EA. Jadi ya untuk tantangan berikutnya adalah
wirausaha yang UMKM tadi ya paham EA, paham IT. Nah ini kan tantangannya masih banyak juga yang belum paham tentang IT. Jadi ya itu memang nature-nya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Begitu Pak Endra. Lalu selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Dita Oktaria dari Fakultas Informatika Telkom University. Apakah ada kriteria skala perusahaan seperti apa yang perlu mengadopsi EA? Apa hanya perusahaan berskala besar yang perlu mengadopsi EA, Pak? Ya, ini yang Bu Dita ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, Pak. Ya, kalau di sini sih kriterianya ya enterprise itu saya agak lupa ya, ada enterprise, UMKM itu ada beberapa kriteria gitu ya. Misalkan jumlah orang, terus kemudian jumlah pegawai, terus kemudian penghasilan, pendapatan dan sebagainya. Ya, itu mungkin bisa dilihat di sana. Tapi yang perlu saya highlight di sini adalah yaitu tadi salah satu arsitek adalah atau di CIO dia harus paham bahwa perusahaan kita itu punya resource, punya budget itu berapa? Apakah sudah siap untuk mengimplement EA? Gitu. Nah itu trade off yang penting juga. Jangan memaksakan juga perusahaan saya masih harus struggle dengan kompetisi, harus memenangkan persaingan, memaksakan di EA. Nah, tapi bisa juga sih, memang ada beberapa yang framework yang kecil-kecil yang bisa dipakai, ya itu nggak apa-apa. Jadi misalkan kita mau implement ya kita pakai misalkan, jadi udah lupakan yang tadi ya artefak TOGAF yang cukup kompleks tadi, kita pakai aja. Saya mau perlu ini aja, struktur organisasi, saya perlu bisnis proses, saya perlu ERD atau skema data aja. Kemudian saya arsitektur aplikasi diagram aja, saya nggak perlu yang matrik, nggak perlu ya matrik katalog nggak perlu misalnya. Ya apa, it's fine gitu loh. Tapi yang paling penting adalah dampaknya bahwa AI ini bisa jadi acuan buat perusahaan untuk merealisasikan IT. Nah, mungkin itu yang saya perlu highlight. Jadi fokusnya adalah bagaimana AI tadi bisa merealisasikan IT yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Tapi jangan dipaksakan dengan membuat AI yang kompleks untuk di UMKM. Itu mungkin dari saya, Bu. Baik, ini juga Pak mungkin nyambung dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Eri Arianto, mahasiswa Pascasarjana Universitas Bina Nusantara. Jadi pertanyaannya adalah, saat ini saya sedang menyusun tesis topik EA yang ingin ditanyakan berdasarkan pengalaman Bapak, perlukah implementasi full fase dari TOGAF ADM 8+1 atau cukup hanya sampai dengan fase D, yaitu teknologi arsitektur untuk perusahaan yang baru melakukan implementasi EA, Pak? Nah, untuk skop pengembangan sistem informasi aplikasi SAP, spesialisasinya begitu. Baik, ya, makasih Pak Endra. Jadi TOGAF itu menyediakan metodologi yang lengkap, tapi kita tidak perlu semua untuk mengimplementasikan. Karena apa? Karena itu kita perlu sesuaikan dengan masalahnya. Jadi kalau ini terkait sama tesis, ya lihat aja dulu masalahnya. Apakah masalahnya perusahaan tidak punya rancangan acuan buat mengembangkan IT? Berarti kalau seperti itu ya metodologi yang dipakai kan hanya sampai fase A, B, C, D, E sampai E. Jadi menghasilkan rancangan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Udah cukup. Karena masalahnya belum punya rancangan, acuan. Tapi kalau misalkan perusahaan belum punya roadmap atau punya milestone, ya berarti kita perlu sampai fase sampai G, fase migration planning. Nah, itu jadi sesuai masalah. Nah, atau juga seperti ini, perusahaan sudah punya rancangan acuan, terus roadmap juga udah ada. Yang jadi masalah nggak ada organisasinya. Berarti kita pakai yang fase, saya sampai lupa, fase yang governance, governance tadi. Jadi kita susun organisasi, rekomendasikan. Ini kita perlu orang, kalau lihat budget segini, ya cukuplah jadi asisten manajer. Kalau budget cukup banyak,
ya rekomendasikan beli tools gitu ya. Dengan proses bisnis, nah, kebijakan dari peraturan dari perusahaan, kebijakan, nah itu perlu didesain. Nah, kita nggak akan pakai itu fase dari awal. Mungkin perlu fase preliminary sama fase vision, terus jumping ke fase yang governance. Itu jadi solusi untuk masalah yang tadi. Jadi terkait dengan tadi, betul bahwa fase tadi kita gunakan sesuai dengan masalah yang ada. Mungkin tuh. Baik, mungkin itu juga sesuai dengan kalau misalkan objeknya adalah UMKM gitu ya Pak mungkin ya? Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya Pak, ini ada dari Bapak Willy Saputra dari blibli.com. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah, sebelumnya saya punya pengalaman di beberapa lembaga pemerintahan dan kesulitan memetakan probisnya. Mungkin Bapak ada saran, mungkin misal contohnya yang di kementerian seperti KKP. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Mungkin dijawab terlebih dahulu, Pak Adam. Jadi saya coba capture-nya apa ya? Misalnya katakanlah mungkin beliau arsitek gitu ya, arsitek, terus kemudian mau merancang EA dari sisi arsitektur aplikasi gitu ya, terus kemudian proses bisnisnya nggak ada gitu ya. Nah ini memang problem yang mungkin suka terjadi ya. Jadi kalau kita dapat project misalnya mengembangkan aplikasi, terus kemudian proses bisnis, ya kita perlu sedikit worry nih. Perusahaan gimana? Perusahaan belum ada proses bisnis. Jadi kalau belum ada proses bisnis, impact-nya apa? Ketika kita mendevelop aplikasi, pada akhirnya adalah kita harus identifikasi proses bisnis. Padahal itu sebenarnya bukan cukup kerjaan EA itu sebenarnya harusnya itu ada unit tersendiri. Jadi kalau perusahaan yang mature biasanya, jadi ada perusahaan sendiri itu biasanya ada ada unit yang mengelola mengelola bisnisnya. Nah, itu harusnya itu yang bertanggung jawab. Nah, orang EA itu ya merefer aja di sana. Karena kalau nggak begitu, kerjanya jadi cukup banyak gitu. Nah, jadi kalau yang seperti itu, menurut saya sih saya ngelihat kemungkinannya dari pertanyaan tadi itu mungkin proses bisnis belum terdokumentasi. Nah, kemudian belum terdokumentasi akibatnya perlu effort yang lebih. Nah, kalau misalkan sudah terdokumentasi kita bisa lebih. Makanya untuk proses bisnis biasanya sertifikasinya beda kan. Ada ISO gitu. Jadi kalau perusahaan yang sudah ISO relatif harusnya lebih mudah kalau kita mau mengimplementasi itu. Mungkin problemnya. Nah, selanjutnya Pak, ini untuk contoh yang di KKP tadi, untuk EA sendiri, output-nya seperti apa Pak? Sampai mana output-nya? Karena setahu saya KKP itu lebih dekat dengan pemerintahan daripada enterprise. Begitu Pak pertanyaannya. Ya, dia di EA sendiri sudah ada maturity modelnya juga. Jadi kalau misalkan dia levelnya inisial seperti apa gitu ya. Jadi EA itu kan pada akhirnya gini, untuk KKP yang terakhir sih waktu itu kan lebih ke IT Master Plan ya. Memang bentuknya dokumen ya. Jadi kalau EA yang bagus diimplementasi di perusahaan itu harusnya menurut saya sih ada tools yang bisa mendukung penyimpanan dari arsitektur yang dibangun gitu. Jadi kalau misalkan orang bisnis, mereka kan standar prosesnya kan bisa terdokumentasi, terstore-nya itu kan di proses bisnis ya, di proses bisnis yang tersimpan, flow-nya seperti apa, ada tempatnya. Ya, bicara store itu mungkin ada aplikasi yang bisa diakses. Kalau lebih bagus lagi itu kalau mendesainnya bisa di tool itu sendiri gitu ya. Nah kemudian arsitektur aplikasi juga tersimpan di tempat yang sama. Nah akhirnya bisa menjadi acuan ke sana. Nah kalau di sebelumnya saya lihat sih ya kita sih outputnya dokumen aja gitu ya. Yang ya mungkin kalau acuannya masih manual gitu ya. Kalau mau lihat ini, lihat di dokumen IT Master Plan, lihat dari buku yang dihasilkan. Tapi kalau yang bagus ya harus disimpan di aplikasinya. Begitu Bu. Baik, begitu Bapak Eri Arianto. Selanjutnya Pak dari Ibu Frukoni, kolega Inti Pratama. Jadi pertanyaannya, saat ini saya sedang menyusun tesis, tujuannya untuk menganalisa bila ingin melakukan akuisisi atau pengembangan EA.
Saat ini beliau melakukan analisa dengan AHP, Analytical Hierarchical Process, dengan tujuan dari responden pengguna langsung. Nah, kriteria apa saja yang diperlukan untuk penilaian tersebut? Nah, maaf Mbak, bisa diulangi lagi sedikit? Jadi Ibu Furqani ini sedang melakukan penyusunan tesis, Pak, yang tujuannya untuk menganalisa bila ingin melakukan akuisisi. Jadi beliau ingin melakukan akuisisi atau pengembangan EA. Nah, beliau menggunakan AHP metodenya, dan beliau ingin tahu kira-kira kriteria apa saja yang diperlukan untuk melakukan penilaian dengan narasumber, yaitu responden secara langsung, begitu. Iya. Mungkin yang perlu kita bedakan adalah ini metode ya, kalau mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya untuk EA itu kita sebenarnya jangan menggunakan narasumber gitu ya, tapi menggunakan checklist untuk mengidentifikasi implementasi EA. Jadi kalau checklist itu identifikasi itu kita lihat objeknya gitu ya, organisasi, terus rancangannya ada atau enggak, terus prosesnya ada atau enggak. Nah itu sebenarnya kalau kita bertanya dengan metode wawancara itu akhirnya biasnya persepsi gitu ya. Persepsi itu kan, menurut saya sih begini. Nah itu persepsi. Tapi kalau kalian lihat bukti langsung itu lebih akurat gitu ya. Nah, AHP kan kita mencoba menghierarkikan, terus kemudian ada kriteria-kriteria. Ya mungkin saran saya sih bisa dicoba dicek karena sudah ada maturity modelnya ya untuk EA. Coba dilihat di situ karena di situ ada banyak parameter-parameter. Kalau misalkan sekarang mau menggunakan metode baru dengan AHP, mungkin bisa di mapping ke AHP dari parameter yang ada. Nah, saya rasa saran itu mungkin lihat aja capability maturity model untuk EA. Nah, itu nanti parameternya cukup banyak dari inisial sampai optimize. Nah, itu bisa di mapping nanti di AHP. Menurut saya sih itu. Baik, oke. Begitu Ibu Furqani. Selanjutnya dari Pak Adam, Pak, dari Fakultas Civil Engineering. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah proyek konstruksi biasanya terdapat interaksi atau sistem administrasi yang rumit dan cenderung tidak sama dari satu proyek dengan proyek lain antara ownernya. Jadi karakteristik owner yang berbeda juga mempengaruhi, Pak, mempengaruhi interaksi dan pembuatan sistem administrasinya. Nah, ada framework seperti PMBOK dalam manajemen proyek agar proyek berjalan dengan baik. Akan tetapi, PMBOK tidak mengacu ke integrasi dan pengembangan proses IT di dalamnya. Apakah ke depannya proyek juga bisa diterapkan EA? Tentu dengan mengklasifikasikan kerumitan suatu sistem proyek konstruksi dengan melihat nominal proyek yang dikerjakan agar kriteria enterprise-nya terpenuhi. Karena menjalankan proyek biasanya jalan tol, contoh misalkan ya Pak, jalan tol yang triliunan rupiah dengan tim proyek yang berdiri sendiri di luar organisasi perusahaan holding selama waktu tertentu pasti punya kerumitan tersendiri dalam mengelolanya, dan mungkin bisa disebut perusahaan yang berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya nih, mungkin bisa diringkas, apakah mungkin EA diterapkan juga dalam proses bisnis suatu proyek konstruksi, Pak, intinya? Iya, ya. EA itu sebenarnya posisinya sebenarnya di IT ya, di mana IT perlu mengimplement EA untuk mempermudah merealisasikan IT perusahaan ke proses yang ada. Nah, kemudian yang tadi itu kita sebelum ke situ kita harus bisa membedakan ini adalah problem apa. Apakah ini problem standarisasi proses bisnis? Apakah ini problemnya improvement proses bisnis? Nah, ini kalau problemnya itu kita tidak bisa menggunakan framework EA, kita bisa menggunakan frameworknya proses business improvement gitu ya, business BPI gitu ya. Nah itu mungkin lebih tepatnya ke sana. Jadi perbaiki dulu di bisnis proses yang ada. Apakah perusahaan sudah menstandarisasi gitu ya. Nah kemudian yang tadi lagi ada terkait project management. Nah project management PMBOK itu juga framework yang berbeda. Framework itu yang kita pakai untuk membantu dalam mengelola project gitu. Jadi
mungkin kita perlu membedakan gitu. Sehingga kalau melihat dari problem yang tadi, mungkin state pertama yang perlu dilihat adalah masalah proses bisnis yang ada di perusahaan dalam hal memberikan layanan kepada bawir dalam mengerjakan proyek. Nah itu kalau udah apa namanya sudah mulus gitu ya, stabil, nanti kita ngedevelop aplikasinya pun juga tinggal mengacu ke proses bisnis yang dibuat. Jadi proses aplikasi itu sebenarnya untuk mendukung flow dari proses gitu. Nanti memang walaupun dengan adanya aplikasi akhirnya muncul apa namanya efisiensi gitu. Nah, itu flow-nya ke sana. Nah, EA jadi project tadi dalam konstruksi sipil itu sebenarnya bagian kecil dari apa namanya scope dari EA. Karena EA itu dia mencakupnya tidak hanya project penyelesaian project tapi juga tentang human resource, finance, marketing and sales. Jadi scope-nya itu enterprise. Ya, jadi mungkin itu yang perlu saya klarifikasi juga terkait dengan EA, terkait dengan problem tadi. Begitu. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ainul Yakin dari UIN Malang. Adakah metrik-metrik yang dapat digunakan untuk mengukur skala dan kompleksitas EA, Pak? Oh iya, ya mungkin namanya bukan matriks ya, jadi alat ukur aja. Jadi kalau matriks, kalau matrik tadi mapping ya, tapi kalau metrik pengukuran itu tadi capability maturity model untuk EA. Nanti kalau misalnya di search, kalau nggak salah di Togaf juga ada, gitu ya. Nanti dicoba di search, itu ada terkait dengan itu. Nah, jadi kalau mau mengukur pakai itu aja. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Michael Sitorus dari BRI Institute. Yang pertama, sejauh apa efektivitas dari EA terhadap dunia pendidikan? Ya, EA itu framework menyusun EA. Jadi apapun jenis perusahaannya itu bisa, gitu. Mau pendidikan, mau apa namanya, mau banking gitu ya, mau dia konstruksi itu bisa. Gitu. Nah, jadi dengan view tadi ya, dengan view arsitektur kan yang akan membedakan nanti kan di arsitektur bisnis ya, dimana arsitektur bisnis dari setiap core bisnis perusahaan yang berbeda akhirnya memunculkan proses bisnis yang berbeda. Biasanya yang suka sering sama itu HR, finance itu sama, logistik suka sama gitu. Jadi bisa diduplikasi. Nah, tapi kalau udah proses bisnis akan berbeda. Nah, jadi kalau untuk tadi misalnya BRI Institute memang sangat kompleks, dia flow-nya ya saya rasa perlu juga gitu ya. Perlu juga bisa diimplementasi AI dengan hal-hal yang tadi yang saya sampaikan. Jadi EA tidak melihat bisnis dari perusahaannya apa gitu sehingga EA-nya beda enggak. Jadi framework-nya tetap sama. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana mengkorelasikan EA ke fintech Pak? Fintech, oh ya, yang terbaru memang ini perubahan yang ada di tren sekarang kan kebutuhan dari suatu sistem itu sudah mulai borderless, di mana aplikasi ini harus bukan terhubung ya, bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lain di perusahaan yang lain. Nah, sempat banyak yang di ahli-ahli AI itu menyampaikan AI harus berubah karena ada arsitektur yang seperti tadi. Salah satu perancangan kita membuat SOA ML kan, SOA Service Oriented Architecture Modified Language itu. Nah, tapi kalau dibaca kalau Togaf ya, saya belum tahu yang framework yang lain. Itu mereka hanya bilang bahwa SOA itu adalah extended aja. Jadi kalau ibarat aplikasi itu hanya add-on gitu bahasa dia gitu. Tapi tidak merubah framework AI-nya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan perlu harus ada tambahan harus ada tambahan diagram mungkin. Jadi diagramnya mau ada gambar aplikasi. Jadi kalau diagram aplikasi sebenarnya nggak berubah. Jadi tinggal ada aplikasi, dia akan bordernya perusahaannya seperti apa, terus kemudian dia terhubung dengan aplikasi eksternal. Nanti yang hubungan tadi, relasi nanti digambarkan detail misalkan dengan menggunakan SOA-ML. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan bahwa kalau terkait dengan fintech pada akhirnya ya tetap bisa menggunakan implementasi EA, nanti mungkin extended-nya yang kita bisa terapkan tuh dari SOA-ML untuk bisa menggambarkan relasi yang tadi gitu. Baik, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari
Bapak Ihsan, seorang IT analis dan IT services. Saya gabungkan dengan pertanyaan yang hampir mirip dari Bapak Yupi, dosen prodi sistem informasi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah semua artefak dalam TOGAF perlu dibuat dan digambarkan viewpoint-nya dalam suatu organisasi? Atau dapat digambarkan sebagian saja? Ataukah sampai dengan harus keluar prototipe misalkan, Pak? Gitu. Karena kaitan dengan budget dan time frame pekerjaan. Dan jika begitu, apakah fase preliminary itu harus sangat disetujui antara bisnis dengan IT-nya? Begitu, Pak. Baik, mungkin yang perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa tadi kan sebenarnya ada ya konseptual model ya di slide tertentu di itu. Itu sebenarnya konseptual model terkait dengan penyusunan framework EA ya. Tapi untuk framework EA misalnya ada TOGAF gitu. Itu sebenarnya TOGAF itu tinggal dipakai. Jadi kita tidak perlu lagi kerangka tadi dipakai untuk apa namanya menyusun EA dari perusahaan. Nah, jadi tadi itu saya perlu sampaikan karena apa? Karena teman-teman nanti biar bisa Ibu bisa memahami gitu. Oh, EA itu fungsinya buat apa? Terus kemudian layernya apa? View-nya. Nah, view yang tadi dari stakeholder itu sebenarnya sudah diimplement di framework TOGAF. Misalkan view untuk orang bisnis itu bisa lihat di arsitektur bisnis. View orang IT terutama di aplikasi dan data itu bisa lihat di arsitektur sistem informasi. Kemudian view untuk orang infrastruktur lihat di arsitektur teknologi. Jadi sebenarnya view-view yang tadi itu sebenarnya udah terakomodasi. Nah, stakeholder itu yang misalkan muncul misalkan dari top management terus dari klien itu sebenarnya bukan view yang kita bisa bilang bahwa itu adalah requirement. Jadi mereka perlu apa? Ini munculnya requirement. Jadi kalau di TOGAF ADM tadi itu di gambar tengah itu ada requirement. Nah, itu requirement itu yang harus dipenuhi untuk membuat rancangan. Nah, itu mungkin di situ yang perlu digarisbawahi. Jadi ya untuk membuat rancangan AI ya kita harus identifikasi ya tadi gambar yang arsitek tadi itu gambar model ya konseptual. Tapi stakeholder yang dimaksud di model itu dengan stakeholder yang ada di Bapak kalau misalnya Bapak Ibu udah baca di TOGAF itu sebenarnya stakeholdernya itu personnya udah orangnya apa role-nya misalkan top management direktur terus kemudian ada unit ada ada klien nah itu stakeholder yang ada di TOGAF. Jadi kalau itu munculnya akhirnya requirement kalau dari meta model framework EA ya itu udah ada di framework EA yang sudah tinggal dipakai gitu ya. Oke, baik. Kalau misalkan dari sisi ideal waktu, Pak, untuk time frame penerapan AI itu idealnya berapa lama sih, Pak? Untuk siklus AI-nya itu? Ya, itu relatif ya. Tadi kan salah satu case tadi, misalkan ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah ya. Ada masalahnya saya nggak punya rancangan, metodologinya beda gitu ya. Terus kemudian apa namanya masalahnya nggak ada tata kelola EA, masalahnya beda, kemudian metodologi yang berbeda. Jadi time frame-nya kadang-kadang saya sih kurang menemui adanya masalah di time frame sih. Masalahnya gini, kan kita suka strict perusahaan, saya punya kebutuhan ini waktunya sekian bisa ngerjain enggak gitu ya. Jadi kalau time frame ya mungkin perlu di breakdown ya pakai PMBOK ya misalkan misalkan itu misalkan untuk EA kita identifikasi aja aktivitasnya apa dari metodologi itu misalkan kita butuh identifikasi arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis harus memunculkan apa katalog apa, metrik apa. Nah, itu kan nanti time frame-nya bisa dilihat dari skup perusahaan. Perusahaan saya ada di mana di Jakarta, terus cabang di Bandung, cabang di kadang-kadang gitu. Nah, itu agak jadi relatifnya kita harus lebih detail lagi lihat dari aktivitas aja apa aja yang harus dilakukan di EA sesuai dengan masalahnya tadi. Sehingga akhirnya muncul time frame-nya saya perlu kalau buat arsitektur bisnis 2 bulan gitu. Nanti kan kita perlu di PMBOK kan kita perlu mendetailkan lagi kerjaannya apa visit ke sana perlu berapa hari nah itu nanti ke sana jadi nggak bisa juga dipastikan tapi kalau misalkan gitu ya? satu lagi mungkin kalau mau itu ya salah satu lihat di capability maturity model jadi sebelum implementasi EA kita ukur dulu nih kita perusahaan kita tuh state-nya di sekian gap-nya di sekian oke. Itu mungkin preliminary perlu capability maturity model untuk sebelum start. Nanti di breakdown kita mau menyelesaikan yang mana
baru keluar nanti time frame-nya. Oke, Pak, kalau misalkan untuk memvalidasi dari hasil assessment AI-nya itu seperti apa, Pak? Validasi ya sebenarnya sih pertama kesesuaian dari real proses yang ada di perusahaan, apakah sesuai atau enggak, itu yang pertama. Jadi kalau mau validasi rancangannya sendiri, ya kita harus ketemu sama usernya gitu ya. Misalnya struktur bisnis sama orang, nah itu ke sana. Jadi validasinya ya ke user. Terus yang kedua kalau rancangannya bisa dibaca enggak, jelas enggak, bisa paham enggak, nah itu juga mungkin memvalidasi dari flow. Nah, proses bisa jalan atau enggak itu juga sama. Jadi ya validasinya menurut saya langsung aja ke user yang mau menggunakan AI. Baik, oke. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Wiryawan dari CIT DevOps Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Pak Adam mengenai pengembangan aplikasi yang selama ini terjadi baik di perusahaan pemerintah dan swasta yang disebabkan bukan dari tidak pahamnya para developer atau perusahaan dalam mengembangkan aplikasi, namun karena tidak adanya roadmap IT yang menyeluruh untuk Indonesia selama ini, ditambah banyaknya arogansi sektoral dan wilayah terhadap hal tersebut. Bagaimana menurut Pak Adam? Iya, memang ini sama dengan masalah dulu ya IT. Jadi masalah pemahaman. Jadi saya lihat sih tergantung dari top manajemen ya. Top manajemennya paham nggak? Jadi kalau kadang top manajemen nggak paham, saya nggak perlu IT, ya udah perusahaannya nggak akan pernah implement IT gitu. Kadang kepaksanya kan gitu ya. Kepaksanya ketika perusahaan lain udah implement IT, terus efisiensi lebih banyak dan sebagainya. Jadi ya susah juga kalau misalkan kita harus memaksakan implement AI, tapi top manajemen tidak paham terkait dengan AI. Jadi problem yang pertama adalah di sana. Memang itu akan akan ada multiplier efeknya. Nggak paham, nggak ada AI, terus nggak ada rancangan, nggak ada acuan, akhirnya realisasi pengembangan aplikasi pun tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Gitu. Jadi AI itu sebenarnya menjadi comprehensive framework, metode untuk bisa merealisasikan IT perusahaan. Jadi kalau lihat perusahaan-perusahaan sekarang, ya saya cukup setuju mungkin ya bahwa memang untuk perusahaan besar yang tidak menerapkan AI relatif realisasinya agak kacau balau mungkin atau ada masalah yang muncul. Jadi kalau memang perlu ya memang perlu sih. Oke. Baik, selanjutnya Pak, apakah ada framework asli Pak buatan anak bangsa yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan tingkat pengguna maupun pelaksana TI di Indonesia Pak? Iya, baik. Ya gini, framework yang tadi itu kan best practice ya, tapi memang si TOGAF itu kan ngumpulin beberapa profesional yang muncul. Tapi kita nggak harus mengimplementasi TOGAF secara lengkap. Karena kan itu butuh takes time yang cukup panjang gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mau implement solusi dari suatu perusahaan terkait dengan suatu project, itu kita itu meracik sendiri kadang-kadang kan. Ini stepnya kayak gini nih, saya ambil dari sini, itu juga jadi framework racikan sendiri gitu. Nah, ya kalau framework yang mungkin diusulkan sih namanya asli Indonesia saya lihat sih belum. Tapi framework ini kan framework ini kalau dari sisi filsafat teori kebenarannya itu pragmatis ya. Paling banyak pakai ya itu dianggap yang paling bagus gitu ya. Jadi kalau ada TOGAF, ini kita udah banyak framework ini. Ada TOGAF, ada Zahman, mana yang paling bagus? Nanti setiap orang pasti di masing-masing framework menyatakan bahwa ini yang paling bagus punya saya gitu. Jadi kan relatif gitu. Jadi ya mungkin yang insight yang ingin saya sampaikan adalah mungkin ya pada saat ada suatu kebutuhan kita itu bisa meracik sendiri. Oh saya akan pakai nih yang mana untuk menjadi solusi untuk masalah yang mau saya solusikan gitu. Untuk metode ya. Tapi kalau untuk tools ya itu tetap kalau mau dikembangkan sendiri ya sebenarnya ya perlu investasi. Artinya bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan ya Pak ya? Ya sesuai dengan kebutuhan dan
kalau misalnya anak bangsa ya itu perlu effort gitu ya. Jadi ya nanti kan kalau bicara itu terlalu kompleks, banyak kompleksitas. TOGAF kenapa bisa lebih banyak? Ya karena sertifikasinya dia punya lini sertifikasi yang cukup bagus sehingga orang lebih mudah untuk ikut sertifikasi, jadi banyak kepake kan gitu. Ini kan kadang persaingan tuh sangat macam-macam gitu loh. Jadi kayak misalkan kayak Astra versus Yamaha gitu. Itu masing-masing punya karakter sendiri. Satunya punya tempat servis yang banyak sehingga orang lebih banyak ini harga jual. Nah, itu sangat kompleks. Ya, menurut saya sih itu pragmatisnya. Baik, terima kasih Pak Adam. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan, apakah bedanya EAP dengan TOGAF? Iya, EAP itu ada framework sendiri. Ya kan tadi saya sampaikan sangat banyak ya. Salah satunya EAP. Saya tidak terlalu detail. Saya sempat sih saya memang lagi riset. Riset yang samping riset saya di studi saya itu di arsitektur ya. Salah satu yang saya pakai EAP ya. Tapi saya waktu itu cuma ambil metode ini. Kalau saya lihat di EAP dia ya itu kan framework ya masih lama. Saya nggak tahu udah ada update-nya atau belum. Saya rasa sih ini belum ada update lagi khawatirnya ya. Tapi yang TOGAF ini karena komunitasnya bagus, pendukungnya bagus, TOGAF itu lebih banyak. Nah saya lihat yang bagian yang tadi, yang akhir-akhir tadi yang terkait dengan governance sama change management itu nggak banyak yang mengadop gitu. Nah kalau di TOGAF ada itu, sehingga siklus itu jalan. Nah si EAP saya khawatir hanya di planningnya aja, dia hanya untuk mendesain tapi nggak sampai ke fase-fase yang tadi yang saya sampaikan di TOGAF. Artinya kita tidak bisa menentukan ya Pak, mana yang paling cocok atau mana yang lebih bagus gitu ya Pak ya, kan tergantung dari karakteristik perusahaan dan juga kebutuhannya, begitu ya Pak ya? Iya, nanti saya mengundang konflik kalau saya harus bilang mana yang paling. Jadi ya silahkan dipilih aja, nanti yang penting punya manfaat buat kita implementasi gitu aja. Kalau misalkan untuk enterprise information security arsitektur begitu Pak, apakah ada framework tertentu yang memang fokus di situ atau bagaimana Pak? Nah ini yang kalau di TOGAF dia tidak bicara eksplisit, ya ada itu jadi salah satu prinsip yang mengarahkan bahwa security harus begini. Tapi implementasinya adalah dari desainnya tadi nanti. Nah kita mendesain aplikasi harus ada security firewall, ya kita harus identifikasi itu ada aplikasi aplikasi yang bisa menjaga security. Nah itu realisasinya adalah realisasi dalam bentuk desain kita, ya arsitektur yang kita hasilkan, sehingga arsitektur kita harus secure gitu. Nah itu yang jadi data harus bagaimana. Nah itu jadi lebih banyak kayak jadi kalau TOGAF mungkin akan menyampaikan ya itu ada di arsitektur itu sendiri, kamu gimana desainnya gitu. Perlu nggak ada firewall di situ, ya kamu define di situ ada aplikasi firewall gitu seperti itu. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Pak, dari Pak Ahmad Rifai dari Kominfo. Untuk kasus di industri keuangan, sejauh mana toleransi terhadap perubahan kebijakan dan implementasi EA pada sebuah perusahaan, di mana ketika ada pergantian manajemen atau pimpinan, maka kebijakan TIK juga berubah dengan pertimbangan efisiensi keuangan, begitu Pak? Baik, ya. Kalau menurut saya sih harusnya minor lah. Yang paling penting adalah AI itu terimplement dalam suatu sistem, dalam perusahaan itu sendiri. Baik itu flow, repositorinya, terus kemudian organisasinya gitu. Nah, jadi kalau ada perubahan manajemen itu hanya perubahan requirement-nya aja. Oh, requirement saya mau nambah, saya mau berubah nih dari roadmap, saya nggak mau yang ini, saya rubah. Ya udah kita rubah roadmap-nya aja. Tapi arsitektur lain nggak berubah. Atau dia bilang saya mau nambah visi ini, ya udah nanti tinggal ditambahin aja salah satu arsitektur bisnis berubah, terus aplikasi berubah, tapi yang lain tidak berubah. Jadi menurut saya sih minor, tapi yang paling mayor itu adalah bagaimana mengimplement AI itu dalam sistem perusahaan sehingga itu menjadi satu sistem gitu. Maksudnya sebuah sistem tuh flow yang otomatis tuh. Jadi nggak terlalu jangan ya, karena masalahnya kan banyak yang mengesampingkan AI. Jadi kalau saya sih seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban dari Bapak Adam untuk pertanyaan terakhir kita. Baik, mungkin sebelum kita tutup Pak untuk sesi kali ini, apakah ada tambahan dari Bapak Adam?
Ya, ya saya mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mendukung. Saya sangat bersyukur kalau bisa itu bermanfaat. Tapi kalau ada kekurangan, saya juga minta maaf atas kekurangan itu. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan mengembangkan EA ke depannya. Ya semoga IT di Indonesia jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih baik sehingga dampaknya ini kerasa. Apalagi kan sekarang masa pandemik ini impact-nya cukup besar gitu ya, bahwa orang sudah mulai aware dengan IT. Bahkan di rumah-rumah itu sampai karena anaknya harus jarak jauh, dia harus ini paham tentang IT. Jadi ya menurut saya sih kita bisa bersama-sama sih untuk implement AI untuk memberikan perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Adam untuk sharing materinya kali ini. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara kali ini, mohon bantuan Bapak Ibu untuk men-turn on-kan videonya karena kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi saya akan men-screenshot wajah-wajah cantik dan tampan Bapak Ibu ini. Jadi tolong silahkan berikan senyuman terbaiknya, Bapak Ibu. Akan ada 6 halaman yang akan saya screenshot. Kita mulai dari halaman pertama. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Mbak, itu katanya videonya pada nggak bisa dinyalain ya? Emang di slow? Oh, bisa Pak. Oh bisa ya? Oh, katanya cuma banyak yang di Iya. chat Host mungkin bisa minta tolong dicek juga. videonya biar kelihatan. Baik, untuk halaman kelima, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Punten Bapak Ibu yang tidak bisa turn on video, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena mungkin host kita juga lagi ini Pak, lagi ada kendala juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Informasi, jadi untuk sertifikat dan juga materi kali ini akan dikirimkan paling lambat 2 minggu, jadi kita akan mengusahakan sebelum 2 minggu juga akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian, dan nanti kami juga akan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi form kuesioner yang akan di-share bersamaan dengan sertifikat dan juga materinya. Nanti untuk kuesionernya akan ada feedback yang diharapkan diisi oleh Bapak Ibu sekalian, jadi fungsinya untuk mengetahui kira-kira topik apa saja yang diperlukan untuk diadakan kegiatan yang sama untuk sejenis dengan seperti kali ini. Jadi diharapkan akan ada materi-materi baru atau materi-materi yang lebih bagus lagi sehingga nanti kami bisa mengadakan kegiatan yang serupa. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali Bapak Adam atas sharing knowledge-nya sekali lagi, dan terima kasih juga atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri sesi kali ini, sesi terakhir dari seminar online kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.